Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Nah, kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kita bisa belajar bersama-sama di channel ini, agar kita bisa sharing-sharing bersama-sama di channel ini juga ya teman-teman. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan diagnosa keperawatan ansietas ya teman-teman. Untuk itu, saksikan videonya. Nah, pengertian dari ansietas terlebih dahulu ya nih teman-teman. Pengertian dari ansietas adalah kondisi emosi atau pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik sebagai akibat dari antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Nah, kalau untuk bahasa mudahnya itu, ansietas itu adalah rasa cemas ya teman-teman. Jadi dia itu terdapat rasa cemas di dalam dirinya yang membuat dirinya menjadi cukup cemas, yang membuat dirinya menjadi seperti ingin antisipasi terhadap sesuatu yang bakalan datang pada dirinya, walaupun sesuatu itu masih belum jelas nih teman-teman. Nah, jadi ansietas ini biasanya dialami oleh pasien kalau ini di rumah sakit ya teman-teman. Pertama, pasien akan melakukan operasi. Yang kedua, diagnosa medisnya belum jelas nih, belum diketahui penyakitnya apa, belum diketahui keluhannya, yang menyebabkan keluhannya itu apa, itu belum diketahui. Jadi membuat dia menjadi ansietas. Selanjutnya itu penyakit kronis, yaitu seperti kanker, stroke, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kadang hal tersebut atau penyakit tersebut bisa membuat pasien menjadi ansietas cukup berlebih gitu teman-teman. Yang terakhir adalah didiagnosis usianya tidak lama lagi. Nah, seperti halnya misalnya dia tuh memiliki kanker stadium 4 akhir yang membuat usianya itu tidak lama lagi bakalan berakhir itu teman-teman. Nah, itu bakalan membuat pasien akan mengalami ansietas yang cukup berat. Nah, di sini ada tingkatan nih dalam ansietas. Yang pertama ini ada ansietas ringan, yang kedua ada ansietas sedang, yang ketiga ansietas berat, dan yang keempat adalah ansietas panik. Oke, langsung aja ke pembahasannya, yang mana ansietas ringan adalah suatu rasa ketegangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini cukup baik dialami oleh seseorang karena dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Nah, jadi ini teman-teman perlu diketahui bahwa ansietas itu tidak selamanya jelek, ansietas itu tidak selamanya buruk ya teman-teman. Tetapi ada juga ansietas yang baik nih teman-teman. Jadi intinya kalau untuk ansietas ringan ini adalah hal yang baik untuk dilakukan ataupun terjadi pada kehidupan kita, yang mana dapat menambah kreativitas kita, dapat menambah motivasi kita belajar itu teman-teman. Yang dimaksud ansietas ringan ini adalah seperti halnya gini teman-teman. Kita diberi ujian ataupun soal ulangan yang membuat kita untuk motivasi belajar. Nah, ketika kita akan menghadapi ulangan, kita akan ada rasa untuk cemas yang mana membuat kita akan semakin rutin, semakin giat dalam belajar. Itu yang disebut dengan ansietas ringan ya teman-teman. Selanjutnya, ansietas sedang. Ansietas sedang adalah suatu rasa ketegangan yang tingkatannya berada di atas ringan. Nah, seseorang akan terlalu fokus terhadap yang dihadapinya. Dalam hal ini, orang tersebut masih bisa diarahkan. Nah, jadi di sini ansietas sedang tuh tingkatannya itu berada di atas dari ansietas ringan ya teman-teman. Tapi seseorang itu sudah mulai fokus terhadap sesuatu yang dihadapinya. Nah, tetapi orang tersebut masih bisa mengontrol ansietasnya, masih bisa mengontrol rasa cemasnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ansietas berat. Nah, di sini ansietas berat adalah suatu rasa ketegangan di mana orang terlalu fokus dalam suatu hal dan cenderung mengabaikan hal yang lain. Jadi intinya dari ansietas beratnya adalah dia sudah mulai cemasnya sudah berlebih nih teman-teman, sehingga dia cuma fokus terhadap masalah tersebut tanpa sehingga menyebabkan masalah lain atau sekelilingnya itu terabaikan. Nah, ini sudah masuk ke dalam ansietas berat ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke dalam ansietas terakhir, yaitu ansietas panik, yang mana ansietas panik adalah suatu rasa ketegangan yang menyebabkan seseorang menjadi panik dalam suatu hal yang membuatnya menjadi nyeri dada, mual muntah, kesemutan, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang sudah mengalami ansietas panik, dia itu sudah mendapatkan
tanda dan gejala ke fisiknya teman-teman. Dia sudah mulai merasakan nyeri dada karena jantungnya berdebar-debar berlebihan, dia sudah mulai merasakan mual muntah dan juga kesemutan di beberapa area tubuhnya ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas juga tentang tanda dan gejala ansietas ya teman-teman. Yang mana tanda dan gejala ansietas itu yang pertama adalah individu merasa cemas. Seperti yang dikatakan tadi, ansietas adalah cemas, jadi dia itu tandanya dia mulai merasa cemas. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, merasa bingung. Yang keempat, sulit tidur. Bahkan ansietas ini bisa mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam tidur ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah tegang dan gelisah. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari tanda-tanda ini apabila muncul di suatu soal ataupun suatu pembahasan bisa diangkat gejala ataupun diagnosa ansietas ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin dibahas ataupun ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa sharing bersama-sama, agar kita bisa belajar bersama-sama di channel ini ya teman-teman. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.